Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ketemu lagi nih Mak Dedoy. Mohon izin senior. Mohon izin buat sahabat-sahabat. Aduh, kita berapa ini? Ada rehat. Mau berbagi pengalaman. Aneh hari ini cuma mau bahas mengenai orderan yang tanpa aplikasi sama yang pakai aplikasi. Ini berbagi ya Bang, apa bedanya sih, apa keuntungannya sih yang pakai aplikasi sama yang nggak pakai aplikasi? Ya jujur aja kalau dibilang milih, ini secara sistem ya yang enak tuh sebenarnya pakai aplikasi. Aplikasi itu keuntungannya banyak. Pertama, ketika kita ngorder kita nggak pernah tahu yang namanya insiden kecelakaan. Jadi kita tidak berharap, tapi memang kita semuanya itu berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keselamatan kita dan penumpang kita. Cuma kalau yang tanpa aplikasi, kalau yang nggak pakai aplikasi, nanti kalau di tengah jalan terjadi apa-apa, misalnya terjadi kecelakaan atau apa, itu apakah dapat asuransi? Ya kan kagak. Jadi nggak ada asuransinya. Tapi kalau pakai aplikasi, perjalanan kita itu dilindungi oleh asuransi itu. Jadi keuntungannya banyak. Kalau kita pakai aplikasi itu, kita termonitor jarak GPS kita itu termonitor. Tapi kalau tanpa aplikasi, waduh, jangan deh. Hanya beda cuma 100.000 misalnya Bang, jaraknya jauh. Kalau kita pakai aplikasi kan potongannya gede. Ya kalau kita dibilang kerugiannya lebih banyak tanpa aplikasi, karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan terjadi kecelakaan. Kita nggak pernah tahu. Sekarang ente nih bawa nih 100.000 tanpa aplikasi, tiba-tiba di tengah jalan jebak gitu. Amit-amit, kita ngomong amit-amit. Cuman di sini saya hanya menjelaskan perbedaan dan keuntungan. Ojek menarik lebih baik mana, pakai aplikasi atau tidak pakai aplikasi? Itu aja keuntungannya. Kalau yang keuntungan lebih besar itu yang menggunakan aplikasi. Kalau yang tidak pakai aplikasi, waduh, bahayanya kita tiba-tiba di tengah jalan mengalami kecelakaan, akhirnya kita nggak bisa nuntut karena nggak ada riwayat perjalanan. Tapi kalau pakai aplikasi kita bisa nuntut. Itu. Jadi usahakan ketika ada penumpang yang mau minta anterin sama kita, usahakan pakai aplikasi. Walaupun itu jaraknya jauh. Jangan abang menang mungkin dalam 1 jam, mungkin hari ini bisa, tapi kemudian itu ya kita nggak pernah tahu lah intinya kita nggak pernah tahu kapan kita kecelakaan, kapan kita begini, kan kita nggak mungkin dong. Kita bukan berharap, bukan. Jadi kita membandingkan apa keuntungannya yang tanpa aplikasi dengan yang menggunakan aplikasi. Kalau yang menggunakan aplikasi, perjalanan kita dan penumpang itu dilindungi sama asuransi. Kalau yang tanpa aplikasi, itu kita tidak dilindungi sama asuransi. Itulah untungnya kita menggunakan aplikasi. Jadi berusahalah semaksimal mungkin untuk selalu menggunakan aplikasi. Jangan mentang-mentang tarikannya jauh Bang, kalau potongannya nanti gede. Ente sekarang potongan misalnya 200.000 ya, tanpa aplikasi potongan paling gede 40.000 misalnya. 40.000 sekarang kalau lo lagi aman. Kalau lo nggak aman, lo biaya rumah sakit berapa? Tiba-tiba kecelakaan, biaya rumah sakit lebih dari 40.000. Tapi kalau lo pakai aplikasi, harga 200.000 lo dijamin asuransi. Ya kan, itu bedanya gitu. Memang benar potongannya 20%, dari tarif itu 20%. Tapi ketika kita jalan tiba-tiba mengalami insiden, kita nggak bisa. Ya kan, nggak bisa kita membiayai biaya rumah sakit buat diri kita sendiri, apalagi sama penumpang. Jadi penumpang itu kalau pakai aplikasi itu dilindungi sama asuransi. Berusahalah untuk semaksimal mungkin menggunakan aplikasi Grab supaya perjalanan kita aman dan nyaman. Kedua, GPS kita terpantau dimanapun kita pergi, Grab akan tahu. Itu. Oke Bang, aneh hanya berbagi. Jadi perbedaan dan keuntungannya hanya satu. Tanpa aplikasi tidak mendapatkan asuransi. Menggunakan aplikasi bisa mengklaim asuransi. Jadi usahakanlah menggunakan aplikasi Grab. Jangan tergiur dengan 40.000.
ya kan, potongan. Itu bang potongannya ya, jangan tergiur. Tapi kalau kita lihat dari manfaatnya lebih jauhnya lebih bermanfaat itu pada menggunakan aplikasi. Dalam santun, salam bahagia, salam solidaritas tanpa apa-apa.